Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di semester ganjil ini. Welcome to the third semester. Now you are about to study an English for 1 year and divided into 2 semesters. Jadi kalian akan belajar bahasa Inggris yang akan dibagi ke dalam 2 semester dalam perkuliahan khusus bahasa Inggris yang diselenggarakan oleh Pusat Bahasa. Baik, untuk pengantar kali ini, saya akan menjelaskan beberapa hal tentang bagaimana skema dan sistematika perkuliahan kita. So, please listen carefully and be aware of information that I'm going to talk about. So, secara umum, fokus bahasa Inggris yang akan kita pelajari sekarang adalah pada komunikasi, yaitu bagaimana meningkatkan kompetensi komunikasi mahasiswa agar dapat bercakap atau menggunakan bahasa Inggris untuk kepentingan komunikasi. So, you are about to learn several skills, including reading, listening, and the rules of English, like writing and grammar. Tapi readingnya adalah read untuk to speak, listen yang leading to speak, and writing and grammar nanti juga akan berfungsi memberikan kalian pemahaman bagaimana menggunakan tata bahasa tersebut dalam komunikasi. Nah, yang sedikit berbeda dari penyelenggaraan bahasa Inggris sebelumnya adalah mulai semester ini akan ada 3 sesi dalam seminggu, di mana masing-masing sesi akan berlangsung lebih kurang 100 menit. Dan akan ada 3 pengajar berbeda atau 3 different lectures yang akan mengajarkan masing-masing skill, yaitu reading, itu akan diajar oleh dosen pengampu di reguler bahasa Inggris yang biasanya berlangsung di pagi hari. Kemudian ada listening dan writing yang akan berlangsung di sore hari. Writing dan speaking. So, make sure that you have contacted your respective lecturer to design and manage your class. Dipastikan kalian sudah menghubungi dosen masing-masing untuk speaking, reading untuk speaking, dan seterusnya. Nanti akan diberikan buku handbooknya yang akan kalian terima dalam bentuk PDF, sehingga nanti selama pembelajaran bisa maksimalkan materi yang diberikan. Berkaitan dengan platform yang akan digunakan, kelas ini akan hibrid, jadi bisa saja menggunakan e-learning, Telegram, Zoom, atau Google Meet, ataupun WhatsApp Group, bergantung dengan kebutuhan yang akan kita nanti diskusikan bersama. Tetapi secara umum, kalian bisa mengakses materinya di e-learning, dan nanti bisa menghubungi dosen masing-masing melalui Telegram maupun melalui grup WA.
Nah, ini penting untuk di-highlight. So, be aware that you are now to be taught by 3 different lectures. Kalian akan diajar oleh 3 dosen berbeda, sehingga nanti evaluasi di akhir akan diberikan oleh masing-masing dosen. Sehingga misalnya kalian ternyata sangat rajin di kelas yang reading, tapi kurang rajin di kelas yang listening, ataupun rajin di kelas writing dan grammar, nanti di akhir bisa saja kalian bagus dapat skor 100 di kelas reading, kemudian 90 di kelas writing, tapi listeningnya mendapatkan skor yang kurang bagus, misalnya hanya 40. Sehingga kalau nanti akan dikolaborasikan, dijadikan satu nilainya, mungkin akan kurang maksimal. Oleh karena itu, silakan di-manage dengan baik, dan diperhatikan bahwa pembelajaran ini, evaluasinya akan diambil dari hasil dari performa di masing-masing kelas. Oke. Baik, sekarang kita akan masuk ke materi pertama di bagian grammar and writing atau writing and grammar. So, kalian bisa lihat di bukunya tentang bagian ini di unit 1. Nah, pertama kita lihat study timetable yang saya kira sudah juga dijelaskan di reading tentang bagaimana menggunakan skill scanning dan skimming. Kita akan fokus pada scanning dulu. Nah, di bagian ini setelah kita mendapati beberapa informasi terkait jadwal kuliah, kita diminta fill in the blank with appropriate words based on the timetable above. Jadi ada time-nya, ada waktu, kemudian ada hari Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday. Nah, kemudian di sini nomor 1 misalnya I get on Tuesday and Friday. Jadi mudah saja kita langsung scan mana kira-kira mata pelajaran yang berulang di Tuesday and Friday. Okay? Tuesday and Friday. Yang berulang adalah PA. PE ini adalah Physical Education. So, kita isi dengan Physical Education. Kemudian nomor 2, my first class on Tuesday. First class on Tuesday ini first class-nya pukul 9, Tuesday adalah history. Kemudian my favorite subject start at 14:30 on Tuesday. Tuesday 14:30 arts. Okay. Kemudian I have got English class times a week. Jadi ada berapa kali dia dalam seminggu belajar bahasa Inggris? 1. Okay. Kemudian 2. Kemudian 3. Jadi dia 3 kali. So I have got English class 3 times a week. Sekarang nomor 5 misalnya Mr. Supardi teaches history. It is on. Kita scan aja history. History. Oke, Thursday ada. Friday juga ada. Oke, kemudian juga history di Tuesday juga ada. Jadi kita akan isi dengan Tuesday, Thursday, dan Friday. Dan juga untuk latihan kita bisa lihat ini. Nanti bisa misalnya sementara saya isikan dua dulu di sini ada Tuesday dan Friday. Nanti Thursday juga akan tambahkan Thursday, musik, Tuesday dan kita Friday. Cari saja subjek yang mana. Subjeknya I get music class twice a week. Okay. Kemudian ini subjek my classes always start at 9 o'clock in the morning.
Sisanya kalian bisa coba untuk latihan. Jadi pertama silakan cari dulu subjeknya, kemudian cari nanti mana kata kerjanya. Biasanya kalau keterangan in the morning, 9 o'clock, at 10:45 itu bisa di belakang atau di awal sekalian tapi diberikan koma. Oke, bisa di belakang, bisa di awal ya, karena menjadi keterangan. So, itu bisa kalian coba untuk latihan. Oke, sekarang kita akan masuk contoh untuk kelas kata ya, atau part of speech, yaitu bagaimana hubungan kata dalam sebuah kalimat atau posisinya, dia sebagai kata apa. Misalnya kita pertama lihat dulu kata benda, noun. Kata benda itu bisa merujuk pada person, tempat, atau benda, atau ide. Jadi bisa ada banyak posisi dalam sebuah kalimat. Misalnya the pirate, Caribbean ship, Balinese, Japanese, English, Mandarin, itu semua merupakan kata benda. The class itu juga kata benda. Itu mirip dengan misalnya isim ya dalam bahasa Arab. Jadi itu merupakan kata benda. Jadi bisa aja isim alam, isim yang menunjukkan pada orang misalnya, dan lain-lain. Nah, apa cirinya isim itu atau cirinya kata benda dalam bahasa Inggris? Biasanya dia bisa kemasukan artikel a. Ada a book. Misalnya a person, a place, a thing. Kalau dia vokal, idea, maka dia an idea. Kalau nggak bisa kemasukan juga the. Ya, ada the. Ini semuanya namanya artikel a atau the book. Kalau ada e-nya, ada the-nya, biasa dia merupakan bentuk saya highlight kembali tentang benda. pronoun. Jadi pronoun Selain itu itu biasanya juga diakhiri dengan s untuk menunjukkan itu ada beberapa berbagai macam posisi ya. Books. Jadi misalnya sebagai Students. subjek, dia akan menjadi I, you, we, Selain they, noun he, juga she, ada it. pronoun atau domir Objeknya atau kata me, ganti. you, us, Misalnya them, I, him, she, her, you. it. Kalau dia Dan lain-lain. menjadi kata kepemilikan menjadinya my, you, mine, yours, myself, dan lain-lain. Apa bedanya? Kita perhatikan contoh ini. Misalnya you and I study English. Kenapa pakai I? Karena you-nya subjek dihubungkan dengan conjunction atau kata hubung I, maka di sini juga perlu menjadi subjek. You and I, tidak you and me. He talks to me. Kenapa pakai me? Karena dia menjadi objek. He berbicara, talks kepada siapa? Me, tidak talks to I. He talks to me. Kemudian, it is their car. Kenapa pakai their? Berarti ini merujuk pada orang mereka yang jamak. Nah, apa cirinya kapan menggunakan their dan theirs? Kalau menggunakan their, maka dia pasti ada kata benda yang mengikuti kata their ini. Jadi kalau kalian menggunakan pronoun yang di sini, my, you, our, selain their, pronoun dan his, noun her, juga ada is, namanya dia verb mesti diikuti atau oleh kata kata kerja. benda. Car, kata kerja itu atau bisa lain. verbal, My misalnya car, my kata mother, play, my go, book, atau text. I text you a message. Kemudian I kalau text dia you. kita Saya menggunakan yang di surat sini, kepada kamu. mine, I email yours, you. ours, We go maka to dia school. nggak perlu Itu namanya kalimat diikuti verbal dengan karena kata ada benda. aktivitas. Biasanya Kalau didahului tidak oleh verbal, bisa aja to be, nominal. ya. Misalnya Is, penggunaan to to be, be ya. in. To be itu ada apa saja? To be itu bisa di present, ada is, am, dan The car are. Kalau is di there. past jadinya was Demikian. dan were. Jadi Kalau membedakannya perfect adalah been. kalau pakai yang di jadi sini ini present, maka ditambahkan atau dengan verb noun. pertama, Jika menggunakan yang di sini tanpa ada Nah, tambahan. jadi kalau nggak pakai play, itu bisa go atau diperhatikan text karena yang verbal, maka dia pasti cukup menggunakan tricky ya, cukup nominal. membuat kita Misalnya, bingung. we go to school. Itu kalimat verbal. We go verbal. I am at home, maka itu kalimat nominal. Oke, I am at home. M-nya menjadi kata kerja. Nah, kalau nanti kita menggunakan atau menemukan posisi kata kerja yang sebelumnya ada subjek, maka subjek itu dengan kata kerja hanya boleh diikuti oleh kata kerja bentuk pertama atau kata kerja bentuk kedua. Nggak boleh bentuk yang ketiga kayak been ini. Misalnya apa? Misalnya kita punya kalimat he writes a letter. He writes a letter. Writes kata bentuk berapa? Kata kerja bentuk pertama. Dari mana kita tahunya dia ada akhiran s? Karena subjeknya singular atau mufrad, sehingga verbnya ada akhiran s-nya. Yang kedua misalnya he wrote a letter. Wrote itu bentuk kedua ini boleh.
Tetapi kalau kita tulis he writing a letter atau he written a letter, writing dan written ini bukan bentuk pertama atau bentuk kedua. Sehingga he writing a letter, he written a letter itu tidak tepat. Begitu pula dengan misalnya untuk yang kalimat nominal. I am sick, I was sick, I sick, tidak. Oke, jadi selain noun dan pronoun juga ada adjective. Adjective itu adalah kata sifat. Kata sifat ini bisa menerangkan dua hal. Pertama, dia bisa menerangkan noun, dan kedua bisa menerangkan pronoun. Apa contoh kata sifat? Misalnya kata smart, lazy, kind, beautiful, handsome, dan lain-lain. Jadi kalau dia menerangkan noun, bisa aja kalimatnya atau frasenya smart student. Studentnya adalah noun, smartnya adalah kata sifat, adjective. Kalau tidak, adalah dia menerangkan pronoun. Smart is, he is smart. Siapa yang smart? He. Jadi menerangkan si he. Nah, selain itu ada adverb atau kata keterangan. Kata keterangan bisa menerangkan tiga hal. Satu, dia menerangkan verb atau kata kerja. Misalnya, he walked slowly. Walks-nya adverb, slowly-nya adalah adverb. Yang kedua, menerangkan adverb yang lain. Misalnya, he walks very slowly. Works very slowly. Very-nya adverb, kemudian slowly juga adverb. Jadi, menerangkan adverb yang lain. Yang ketiga, dia bisa menerangkan adjective. Misalnya, he is very tired, he is very handsome, she is very beautiful. Jadi, menerangkan adjective. Oke, jadi, kalau adverb menerangkan tiga hal, tiga kelas kata yang berbeda. Kalau adjective, dia menerangkan dua kelas kata yang berbeda. Noun atau pronoun. Oke, sekarang kita coba latihan. Identify the word class of the marked word in the sentences below. Jadi kita diminta untuk melihat apa bentuk kata yang ada di sini. Misalnya, the last time I studied, ini ada perubahan bentuk, pasti dia verb. Kemudian ada I will always do my homework. My adalah pronoun, kemudian homework-nya pasti dia noun. Oke. Kemudian kita lihat yang nomor 4, ada my first time. My adalah bentuk dari pronoun. Oke. Kita lihat sekarang nomor 5. Nomor 5, child out. I subject, child out of the sofa and watch. Ada conjunction watch on the sofa, itu keterangan, maka child out-nya mesti dia berupa kata kerja. Kemudian kita lihat lagi yang nomor 9. Ada artikel the masuk ke alarm. Sehingga alarmnya pasti merupakan kata benda. Nah, ada artikel the yang masuk ke kata benda. Yang lain bisa kalian coba kerjakan. Nanti bisa kalian share jawabannya di komentar ataupun di grup. Nah, yang ini kita diminta identify dari kalimat ini. Misalnya pertama, selalu identify noun-nya mana. Oke, kita lihat accumulated fortune, buying, selling, used cars. Ada used cars, ini ada cars-nya menggunakan S. Dan sebelumnya ada used yang dia bukan kata kerja. Kok bisa? Karena tidak ada indikator. Misalnya, kalau ini ada bentuk ketiga atau kedua, maka kalau kedua ada signal pasnya, misalnya yesterday, just now, last week. Kalau bentuk ketiga, maka dia akan didahului oleh misalnya to be kalau kalimat pasif, atau have dan has untuk kalimat aktif. Nanti kalian bisa lihat materi ini di video yang lain. Sehingga di sini yang noun adalah cars. Nomor 2, the drawing of the house is accurate and every detail. Suruh cari adjektifnya. Ini kita lihat ada penggunaan is. Is itu adalah kalimat nominal, sehingga yang muncul setelahnya biasanya adalah keterangan dari subjeknya. Dan accurate di sini menerangkan ini. Jadi yang bisa menerangkan ini adalah adjective. So accurate is adjective. Ingat kalau adjective itu bisa menerangkan noun ya. Atau pronoun. Oke. Kemudian kita lihat lagi yang nomor 8. Nah, kita diminta untuk mencari adverb. Nah, ya gampang saja. Kita lihat yang ada lay-nya. Itu yang paling utama. Kemudian di sini ada kata kerja. To be treated accordingly, maka menjadi adverb. Nomor 9 juga begitu. Cari pronounnya. Kita ada teacher should be aware of their student. Kata their adalah pronoun.